Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basma Ahmad Masykur dengan NIM 122305026 kelas A semester 2 jurusan Hukum akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, apa sih itu hukum? Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat. Sedangkan satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat. Mengapa sih masyarakat mentaati hukum? Mentaati hukum? Yang pertama, karena orang itu merasa bahwa peraturan-peraturan itu dirasa sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Yang kedua, karena hukum harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Hukum menganggap peraturan hukum secara rasional. Definisi hukum menurut Paul Soton dalam bukunya, ia mengatakan bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan, apa yang tidak, jika hukum itu bersifat suatu perintah. Kata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum positif adalah suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Unsur lain dari hukum positif ialah hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum, yaitu peraturan perundang-undangan, undang-undangan, PP, peraturan daerah, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif. Yang kedua, hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Manusia hidup diatur serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan di atas, manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat, yaitu hukum kebiasaan, hukum agama, dan hukum moral. Yang ketiga, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Unsur ini dimaksud untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Selain hukum positif Indonesia, akan didapati hukum positif Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lain-lain negara. Mempelajari pengantar hukum Indonesia ibarat survei udara. Melihat Taman Mini Indonesia Indah memperkenalkan pulau-pulau hanya dalam bentuk luarnya saja. Sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari cara mendalamnya. Pengantar hukum Indonesia menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dan konsep teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu, mempelajari pengantar hukum Indonesia dapat memperoleh suatu penglihatan umum yang lengkap. Bagaimana sih hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia? Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia sama-sama merupakan mata kuliah yang prasyarat dan pengantar sebagai mata kuliah dasar bagi mata kuliah atau studi lanjut tentang hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia bukan mata kuliah jurusan atau pilihan. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum. Selanjutnya, apa sih gitu tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia itu? Menurut Samidjo ialah ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah, negara, hukum
hukum positif. Nah, yang kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana saja yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Yang keempat, ingin mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diderita seseorang bila ia melanggar peraturan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya ialah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia ini ialah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, apa sih pengertian unifikasi, pluralitas, dan kodifikasi? Unifikasi adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukannya bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara. Contohnya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tanah dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Yang kedua, contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, berbagai undang-undang lainnya seperti misalnya Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya. Kodifikasi ialah suatu usaha untuk menyusun salah satu bagian dari hukum secara lengkap dan merupakan satu buku. Secara umum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Contohnya, hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Yang kedua, hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata. Yang ketiga, hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD. Yang keempat, hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP. Selanjutnya, apa sih yang menjadi asas hukum? Menjadi asas hukum yang berlakunya tata hukum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Asas konkordasi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum di Eropa atau Belanda pada masa itu, untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Sehingga hukum Eropa yang diberlakukan kepada pihak Belanda pada masa itu dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Sehingga jelas atau konkordasi adalah suatu asas pemberlakuannya hukum Belanda pada masa itu kepada bangsa pribumi, yaitu bangsa Indonesia. Dasar hukumnya pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dan pasal yang kedua, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Contohnya KUHP dan KUH Perdata. Yang ketujuh, apa sih bagaimana sih sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini sebelum kemerdekaan? Yang pertama ada masa VNG Oud-Indisch atau VOC tahun 1602 sampai 1799. Pada tahun 1610, Gubernur Jenderal Peter Bot diberi wewenang oleh pengurus pusat VOC, yaitu membuat peraturan untuk menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai. Berlakunya setiap peraturan yang dibuat ini diumumkan lewat plakat-plakat, namun dalam perkembangan plakat-plakat tersebut tidak berjalan dengan baik. Pada 1635 tidak diketahui lagi mana plakat yang masih berlaku atau yang sudah diubah. 7 tahun sejak itu, plakat-plakat disusun kembali secara sistematis. Yang kedua,
masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Yaitu yang pertama ada masa Belgique atau BR pada tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak yang tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian lain. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda 1814. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening. Peraturan pusat berupa keputusan raja dinamakan Koninklijke Wet. Pengundang-undangannya lewat selembaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata. Selain itu, timbullah pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran tersebut diwujudkan dengan membentuk Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda. Yang pertama, beberapa peraturan yang berhasil ditangani diantaranya yang pertama ada RO atau peraturan organisasi. Yang kedua ada AB atau ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan. Yang ketiga ada BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat ada WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kelima ada RV atau peraturan tentang hukum acara perdata. Lalu pada masa Regierungsreform tahun 1855 sampai 1926. Tahun 1848 terjadi perubahan Undang-Undang Dasar di Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena parlemen ikut campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan pentingnya adalah dengan dicantumkannya pasal 59 ayat 1 Romawi, 2 Romawi, dan 4 Romawi. Pada tahun 1950, RR mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu, maka kemudian RR dinamakan RR baru. Golongan penduduk dalam pasal 75 RR itu diubah dari dua golongan menjadi 3 golongan. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia atau pribumi. Pada masa berlakunya RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum. Yang pertama ada Kitab Hukum Pidana bagi golongan Eropa yang diundang melalui S.1866-55. Yang kedua ada Augmented Police, tambahan Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa. Yang ketiga ada Kitab Hukum Pidana bagi orang yang bukan Eropa melalui S.1872-285. Yang keempat ada politis Strafrechtlemen bagi orang yang bukan Eropa. Yang kelima ada WVS berlaku bagi semua golongan penduduk. Yang ketiga ada masa IS pada tahun 1918. IS adalah RR yang sudah diperbaharui. Perbaharuan RR ini dikarenakan perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Gowet di Belanda. Perubahan ini terletak pada ketentuan pasal 61 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang dan hal-hal yang bila perlu diatur juga akan diatur dengan undang-undang. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan tidak tertulis atau hukum adat, dan sifatnya masih
dan sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa pemerintahan Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Sistem hukum yang berlaku pada masing-masing golongan adalah yang pertama, hukum yang berlaku bagi penduduk golongan Eropa sesuai dengan pasal 131 IS adalah hukum perdata. Kedua, hukum yang berlaku untuk golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Namun, jika pemerintah Hindia Belanda menghendaki lain, dapat diganti dengan konkordasi yang dikeluarkan oleh pasal 131 ayat 6 IS. Yang ketiga, hukum yang berlaku golongan timur asing. Ya, selanjutnya yang tadi perkembangan hukum di Indonesia sebelum merdeka. Sekarang, bagaimana sih sejarah perkembangan hukum Indonesia setelah merdeka? Yang pertama, pada masa 1945 sampai 1949, setelah kemerdekaan Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum, hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis pada awal kemerdekaan yang masih dalam kondisi bentuk stabil. Masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar telah disahkan dengan hukum-hukum waris penjajahan penjajah tidak mungkin diputuskan seketika dan diganti dengan hukum yang baru. Membuat hukum baru memerlukan waktu yang lama dan memerlukan proses yang belibet-libet. Lalu, untuk mencegah kekosongan hukum lama masih berlaku dengan dasar pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Menentukan bahwa segala badan dan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, pada masa 1949 sampai 1950. Pada masa ini adalah masa berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa tersebut, tata negara yang berlaku adalah tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang berdiri dari peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan yang baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara yang berwenang. Untuk itu selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950, Konstitusi RIS adalah sebutan konstitusi sementara. Karena menurut pasal 186 Konstitusi RIS bersama-sama dengan pemerintah selekas lepasnya menetapkan Konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi sementara ini. Pada masa yang ketiga, pada masa 1950 sampai 1959. Konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari. Lalu kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar UUDS 1950 yang berlaku sampai 4 Juli. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia merupakan saat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan mulai berlakunya UUDS Republik Indonesia 1950, tata hukum yang diberlakukan pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan dan berlaku pada pasal 1422 UUDS 1950.
berdasarkan pada pasal 142 UUDS 1950. Selanjutnya pada masa 1959 sampai sebelum reformasi, Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 75/1959, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, karena dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagai gantinya adalah UUD 1955. Langkah-langkah pemerintah demokrasi terpimpin dan dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan. Yang kelima, masa setelah reformasi. Sejak puncak eksekutif yang dipegang oleh Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen UUD Republik Indonesia. Tujuan amandemen UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, membagi kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen Undang-Undang 1945 mempunyai kesepakatan, yaitu tidak merubah pembukaan UUD 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Lalu selanjutnya, apa sih bunyi tentang Stephen Law dari Clarkson? Bahwa tertib hukum itu merupakan sistem norms yang terbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap tangga terdapat kaidah atau norma, dan di puncak piramida tersebut kaidah yang disebut UUD, di bawah UUD terdapat kaidah yang disebut peraturan, di bawah peraturan ada kaidah yang terletak pada kaidah yang ada di atasnya. Menurut Hans Kelsen, istilah norm diartikan sebagai imperatif koersitif, suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan yang harus dilindungi oleh saksi. Yang kedua, ia membedakan general norma yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norms yang dibentuk oleh badan legislatif. General norms adalah kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar, UUD, UU, dan peraturan lainnya. Selanjutnya, definisi hukum perdata. Menurut Prof. Subekti, dalam buku beliau yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata 1954, bahwa perkataannya adalah hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privasi material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan pidana. Ada juga orang yang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat material ini, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan militer, maka lebih baik jika memakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat material. Demikian menurut Prof. Subekti. Apa sih asas-asas hukum perdata? Asas hukum perdata yang pertama, kebebasan
Kontrak ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan antara mereka belakang hari. Yang keempat, ada asas kekuatan mengikat, adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian hanyalah berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata yang mengatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Yang kelima, asas persamaan hukum mengandung maksud untuk subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lain walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. Yang keenam, ada asas keseimbangan. Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi untuk kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Yang ketujuh, ada asas kepastian hukum. Disebut juga dengan asas pacta sunt servanda, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya ada asas moral. Terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seorang yang tidak dapat menuntut hak bagaimana untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kesembilan, ada asas perlindungan yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Ada asas kepatutan. Tentang
tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjian. Yang ke-11 ada asas kepribadian. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Yang ke-12 ada asas itikat baik tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Selain asas yang terdapat pada asas hukum perdata Eropa tentang orang, yaitu asas yang melindungi hak asasi manusia, lalu asas setiap orang yang harus mempunyai nama dan tempat kediaman atau domisili, tiap orang yang punya hak dan kewajiban punya identitas yang sependapat mungkin berlainan suatu dengan lain. Nah, lalu ada asas perlindungan kepada orang yang tidak lengkap. Orang yang dinyatakan oleh hukum mampu melakukan perbuatan hukum, perlindungan jika ingin melakukan perbuatan hukum. Contohnya orang yang belum dewasa, wanita yang bersuami, wanita yang bersuami bila hendak melakukan perbuatan hukum harus didampingi suaminya, mereka yang letaknya di bawah pengakuan. Yang keempat ada asas monogami dalam hukum perkawinan barat. Bagi laki-laki hanya boleh mengambil seorang wanita sebagai istri dan wanita hanya boleh mengambil seorang laki sebagai suami. Pasal 27 KUH Perdata. Lalu hukum adat. Hukum adat ialah ciri-ciri hukum adat. Yang pertama ada magis regius atau setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Yang kedua, ada kemasyarakatan. Setiap orang merasa benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri atau yang hidup mandiri. Yang ketiga, ada konkret atau terang nyata suatu perbuatan hukum yang selalu diberi wujud nyata. Yang keempat, ada masyarakat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan persatuan kebatinan dari anggota masyarakat yang lain, jadi di antara mereka terdapat ikatan yang kuat. Yang kelima ada kontan. Setiap perbuatan hukum selalu diiringi dengan suatu perbuatan, ucapan atau simbol. Perbuatan hukum al-ahkam al-khamsah. Nah, yang pertama ada wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Wajib dapat dibagi beberapa segi, diantaranya adalah dari segi pelaksanaan atau pihak yang dituntut dan segi pihak yang dituntut melaksanakan kewajiban. Yang pertama ada kewajiban aini atau kewajiban secara pribadi. Suatu yang dituntut oleh syariat pembuat hukum untuk melaksanakan dari setiap pribadi dan pribadi mukallaf. Kewajiban ini harus dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain untuk karena perbuatan orang lain. Contohnya sholat lima waktu, lalu contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua ada wajib kifayah atau kewajiban yang bersifat kelompok. Suatu yang dituntut Allah
perbuatan hukum melakukan yang sejumlah mukallaf dan tidak dari setiap tampil melaksanakan kewajiban itu, dan setelah pelaksanaan apa yang dituntut maka terlepaslah orang lain dari tuntutan itu. Tapi bila tidak seorang pun melaksanakannya hingga apa yang dituntut itu terlantar, maka berdosa semuanya. Contohnya sholat jenazah. Kedua ada sunnah. Sunnah ialah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i, tanpa adanya celaan atau dosa terhadap orang yang meninggalkannya secara mutlak. Sedangkan dalam arti dalil, hukum mempunyai arti yang sama dengan ini, yaitu yang berasal dari Nabi dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Sunnah itu dibagi dari beberapa segi, diantaranya ada sunnah muakkadah, yaitu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi, di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Contohnya sholat witir, sholat sunnah. Nah, lalu ada sunnah ghairu muakkadah, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi tetapi tidak dilazimkan. Contohnya ialah memberi sedekah kepada orang miskin. Yang ketiga ada haram. Haram adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan siksa atau dosa, dan sebaliknya apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Contohnya dari haram itu menjadi dua. Ada halam zati, yaitu sesuatu yang disengaja oleh Allah mengharapkan karena terdapat unsur perusak atau langsung mengenai daruriyat yang lima unsur pokok yang kehidupannya dalam kehidupan muslim. Contohnya haram membunuh karena langsung mengenai jiwa, haram minum khamr karena langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langsung mengenai agama. Lalu ada haram mencuri karena langsung mengenai harta, haramnya berzina karena langsung mengenai keturunan atau harga diri. Yang kedua ada haram ghairu zati atau arti, yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya. Artinya tidak langsung mengenai satu di antara daruriyat yang lima. Contohnya melihat aurat perempuan yang akan dapat membawa kepada zina, penipuan yang dapat membawa kepada pencurian, bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran yang dapat membawa kepada murtad. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi. Sedangkan dalam istilah ialah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Contohnya larangan banyak bertanya dalam surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Maidah ayat 101, yang artinya, hai orang-orang beriman, jangan kamu banyak bertanya tentang sesuatu, bila dijelaskan kepadamu akan menyulitkan untukmu. Yang kedua, main kartu seperti domino, bukan untuk tujuan judi. Dalam segi main kartu saja hukumnya hanyalah makruh karena dapat mengganggu ketenangan ibadah. Kelima, ada mubah. Mubah adalah sesuatu yang diberikan kemungkinan atau perbuatan hukum untuk memilih antara perbuatan dan melakukannya atau meninggalkannya. Ia boleh melakukannya atau tidak, sehubungan dengan pengertian tersebut. Membagi mubah menjadi beberapa macam, yaitu mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat, yaitu mubah dalam bentuk ini disebut mubah yang dapat berbentuk bagian tetapi dituntut berbuat secara keseluruhan, contohnya makan dan kawin. Yang kedua ada mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. Mubah dalam bentuk ini disebut mubah secara juz'i tetapi dilarang secara keseluruhan, contohnya bermain. Perbuatan ini waktu tertentu hukumnya mubah, tetapi bila dilakukan sepanjang waktu hukumnya menjadi haram. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.